Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas tentang materi sejarah kontemporer dunia. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol merah, klik like dan share ke teman-teman kalian. Oke, materi kali ini itu kita tidak hanya melulu di Indonesia, tetapi kita akan ke mancanegara. Yang pertama, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu KD dan peta konsepnya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang sejarah kontemporer dunia, yaitu diantaranya ada runtuhnya Vietnam Selatan, kemudian ada apartheid di Afrika Selatan, kemudian ada USSR, ini adalah Uni Soviet, lalu ada Jerman Timur atau integrasi Jerman, lalu ada Yugoslavia dan Cekoslowakia. Untuk peta konsep sendiri, materi kita itu akan mempelajari tentang disintegrasi dan integrasi negara yang ada di dunia, diantaranya integrasi Vietnam, integrasi Jerman, kemudian disintegrasi Uni Soviet, lalu ada disintegrasi Yugoslavia, disintegrasi Cekoslowakia. Dan berikutnya yang B itu ada politik apartheid. Nih ya, politik apartheid di sini kita akan membahas tentang apa sih itu politik apartheidnya sendiri, kemudian bagaimana perkembangan politik apartheid di Afrika Selatan, lalu penghapusan apartheid, dan yang terakhir dampak dari penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya kasih pertanyaan dulu nih. Tahukah kamu kalau Perang Indochina itu berhenti setelah munculnya Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 yang berisi tentang peresmian dipisahkannya Vietnam menjadi dua zona, yaitu zona utara yang diatur oleh Vietnam Utara dan zona selatan yang diatur oleh Vietnam Selatan. Ini saya dapatkan dari website Ruang Guru ya. Yang pertama, integrasi Vietnam. Di sini bisa kalian perhatikan ada peta Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Integrasi Vietnam sendiri merupakan suatu peristiwa di mana Vietnam ini yang tadinya terpecah menjadi dua ya, utara dan selatan. Utara, selatan. Ini kemudian bersatu menjadi Vietnam. Nah, awal mulanya ini terjadi perang saudara di Vietnam, yaitu antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, yang merupakan dampak dari intervensi negara adikuasa, yaitu pada 1946 sampai 1954 dan 1964 sampai 1975. Nah, dari intervensi negara adikuasa tersebut, yaitu Amerika dan Uni Soviet, ini mengakibatkan runtuhnya Vietnam Selatan yang berakhir bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam. Jadi, utara itu dimiliki oleh Uni Soviet, kemudian yang selatan itu dimiliki oleh Amerika Serikat. Dalam intervensi antara kedua negara adikuasa ini dimenangkan oleh Vietnam Utara, yaitu oleh Uni Soviet, dan Vietnam Selatan ini melebur menjadi bergabung dalam Vietnam Utara dan menjadi Republik Sosialis Vietnam. Nah, pada tanggal 30 April 1975, Vietnam Utara dan Selatan ini bersatu kembali menjadi Vietnam. Ya, selanjutnya sejarah runtuhnya Vietnam Selatan dan bersatunya Vietnam. A. Berdirinya Vietnam Selatan. Nah, awal berdirinya Vietnam Selatan itu ketika Prancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia II. Dengan hadirnya Vietnam Selatan, otomatis ini membuat Vietnam terpecah. Hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah, karena ia menginginkan Vietnam itu menjadi negara yang merdeka dan utuh.
Kemudian terjadilah Perang Indochina I pada tahun 1946 sampai 1954, yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Prancis. Nah, jadi di sini Prancis itu kan sekutunya Amerika, kemudian Tiongkok ini sosialis, udah jelas sekali sekutunya Uni Soviet. Kemudian Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh ini mendapat pengakuan dari Rusia dan Tiongkok pada tanggal 31 Januari 1950. Nah, kemudian Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris pada 7 Februari 1950. Namun, di satu sisi, sebagian besar rakyat tidak mau mengakuinya. Lalu, apa yang menyebabkan Vietnam Selatan runtuh dan bagaimana akhirnya? Nah, puncaknya itu adalah ketika kembali terjadinya Perang Indochina II, di mana Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Kenapa Ho Chi Minh bersikeras ingin menghancurkan Vietnam Selatan? Nah, hal ini ia lakukan karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang bersatunya Vietnam yang telah ia cita-citakan. Dengan kata lain, adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan. Nah, karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut. AS yang berusaha mempertahankan wilayah Vietnam Selatan itu terus memberikan bantuan pasukannya. Akibatnya, Perang Indochina II yang besar pun tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1964. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak ini memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Perundingan itu diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris. Kemudian pada tahun 1972 diumumkan oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Perundingan yang hampir mencapai kesepakatan itu ternyata dilanggar. Nah, tiba-tiba saja ini Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan secara tiba-tiba hingga membuat Amerika marah. Kemudian, Presiden Richard Nixon ini memerintahkan pasukannya untuk meranjau semua lalu lintas laut dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Nah, karena mendapatkan serangan tersebut, akhirnya Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya. Kemudian lanjut ke perjanjian. Itu disebut sebagai perjanjian atau persetujuan Paris dan ditandatangani pada 27 Januari 1973. Runtuhnya Vietnam Selatan. Jadi sebenarnya perang Vietnam itu sudah hampir berakhir loh pada bulan April 1975. Namun, pada 18 April 1975, Vietnam Utara ini kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan. Dan wilayah yang dituju adalah Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Masyarakat Vietnam Selatan pun panik dan mulai mengungsi ke wilayah Amerika Serikat menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirimkan AS. Presiden Vietnam sempat berganti 2 kali. Pertama yaitu bergantinya Nguyen Van Thieu ke Tran Van Hoong. Nguyen Van Thieu adalah presiden yang menandatangani persetujuan Paris karena Amerika Serikat berjanji mengirim pesawat B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Nah, namun hal itu tidak dilakukan oleh AS dan Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militernya. Saat bantuan dari AS tidak datang, Vietnam Utara semakin di atas angin. Kemudian pada 28 April 1975, Tran Van Hoong digantikan oleh Dong Van Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Namun, baru sehari memimpin, wilayah langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara yaitu Viet Cong.
Nah, wilayah yang menjadi tujuan serangan Viet Cong adalah Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Pada akhirnya pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong. Akhirnya, pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Hal itu menandakan penyerangan pemerintah Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong. Dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Hal ini menjadi periode awal transisi Vietnam menjadi satu negara yang utuh. Perang Vietnam yang memakan banyak korban jiwa akhirnya selesai. Nah, sejarah berdirinya sampai runtuhnya Vietnam Selatan, kalau kamu perhatikan, sebenarnya peperangan yang terjadi di Vietnam ini itu merupakan peperangan kepentingan blok barat dan blok timur. Dari kedua wilayah Vietnam tersebut, keduanya berada di bawah bayang-bayang negara lain. Hingga akhirnya Vietnam menjadi negara yang utuh dan bersatu pada 1976. Nah, kalau secara politik, ini menjadi penanda kemenangan blok timur terhadap blok barat di Asia Tenggara, dan Vietnam menjadi negara komunis. Seru juga kan kalau mempelajari sejarah bangsa-bangsa lain. Nah, jadinya pengetahuan kita itu semakin bertambah, bukan hanya tentang Indonesia, tetapi apa yang ada di luar Indonesia. Selanjutnya, dampak perang saudara di Vietnam. Nah, ini dampaknya ya. Jadi pasca perang 1975, ini fasilitas umum di Vietnam Utara dan Vietnam Selatan itu mengalami kehancuran. Kerugian material dan moral dirasakan oleh rakyat Vietnam. Perang saudara di Vietnam ini juga menyebabkan banyaknya rakyat Vietnam Selatan itu mencari suaka perlindungan ke negara-negara Eropa anti-komunis. Mereka lebih memilih untuk tinggal di luar negeri. Pencarian suaka rakyat Vietnam ini terjadi sejak jatuhnya kota Saigon ke tangan Vietnam Utara. Lalu lahirnya Vietnam yang baru itu pada 30 April 1975 disambut oleh rakyat Vietnam yang perayaannya dirayakan setiap tahun. Akan tetapi bagi rakyat Vietnam yang meninggalkan negaranya, 30 April ini diperingati sebagai Black April atau April Hitam. Karena mereka itu menganggap 30 April sebagai hari yang kelam, di mana kota Saigon ini jatuh ke tangan komunis yang menyebabkan runtuhnya Vietnam Selatan. Yang kedua, itu ada integrasi Jerman. Siapa sih yang nggak tahu Jerman? Pasti semua tahu ya, Jerman itu di mana. Kemudian, apa saja yang ada di Jerman, mungkin dari tempat wisata ataupun orang-orangnya. Jadi dulu itu Jerman sempat berpisah loh, atau terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Untuk reunifikasi Jerman, itu merupakan sebuah peristiwa penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara. Nah, reunifikasi Jerman ini berlangsung pada sekitar tahun 1990. Reunifikasi Jerman ini diawali dengan peristiwa demonstrasi masyarakat Jerman Timur dan peruntuhan tembok Berlin pada November 1989. Tembok Berlin itu sebuah tembok yang diciptakan atau dibangun pada masa Perang Dingin yang membatasi wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II ini mengakibatkan negara Jerman terbelah menjadi dua negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian wilayah Jerman ini diatur dalam Perjanjian Potsdam pada 2 Agustus 1945. Dalam Perjanjian Potsdam, Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet dan Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Timur ini dilakukan dengan membangun tembok Berlin yang mulai dibangun pada tahun 1961. Selanjutnya, latar belakang integrasi Jerman yang saya kutip dalam buku Sejarah Eropa
yaitu dari Eropa kuno hingga Eropa modern tahun 2012, karya Wahyudi Jajah, yaitu peristiwa reunifikasi Jerman tidak bisa terlepas dari lemahnya kekuatan politik dan ekonomi Uni Soviet pada pertengahan dekade 1980-an. Berikut faktor-faktor pendorong reunifikasi Jerman. Yang pertama, kegagalan kebijakan Glasnost dan Perestroika di Uni Soviet. Penerapan kebijakan Glasnost atau keterbukaan politik dan Perestroika atau rekonstruksi ekonomi yang diterapkan Mikhail Gorbachev pada tahun 1985 ini tidak mampu membawa dampak positif bagi Uni Soviet dan negara-negara bawahannya. Hal tersebut berdampak pada munculnya semangat masyarakat Jerman Timur untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Kemudian, pemerintah komunis Jerman Timur yang sangat otoriter ini membuat masyarakat Jerman Timur mengalami banyak kesulitan dalam segi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, hal tersebut merupakan penyebab atau yang menyebabkan Jerman Timur ini lepas dari Uni Soviet. Lalu kemajuan Jerman Barat yang berada di bawah Amerika Serikat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala bidang, di mana hal tersebut menimbulkan keinginan masyarakat Jerman Timur untuk melakukan reunifikasi. Kronologi reunifikasi Jerman pada awal tahun 1989 ini munculnya gerakan-gerakan masyarakat Jerman Timur yang menuntut adanya demokratisasi politik dan ekonomi. Rezim komunis Jerman Timur di bawah Erich Honecker tidak mampu membendung gerakan reformasi yang dilancarkan demonstran. Demonstran ini memuncak pada tanggal 9 November 1989 dengan menghancurkan tembok Berlin. Penghancuran tembok Berlin ini menandakan keruntuhan dari rezim komunis di Jerman Timur. Sehingga reunifikasi Jerman mulai muncul pada pertemuan di Ottawa, Kanada. Pertemuan yang diselenggarakan pada awal 1990 tersebut dihadiri oleh Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, Jerman Barat, dan Jerman Timur. Kemudian realisasi dari penyatuan Jerman secara resmi ini terwujud pada 3 Oktober 1990 melalui ketetapan Parlemen Jerman. Dampak integrasi Jerman. Di sini kita bisa melihat dampak negatif dan dampak positif yang terjadi ketika Jerman melakukan atau mengalami integrasi atau penyatuan. Dampak negatif sangat terasa dalam bidang ekonomi. Besarnya biaya penyatuan Jerman ini menyebabkan perekonomian Jerman menjadi tersendat. Faktor yang menyebabkan besarnya biaya penyatuan Jerman adalah lemahnya ekonomi Jerman Timur jika dibandingkan dengan Jerman Barat. Nah, selain itu, nilai tukar mata uang Jerman Timur dan Jerman Barat secara artifisial ditinggikan karena pertimbangan politik. Nah, itu dampak negatifnya ya. Lalu dampak positifnya ini dari adanya integrasi Jerman adalah kebebasan beraktivitas yang dirasakan oleh rakyat Jerman Timur maupun Jerman Barat. Istilah Jerman Barat dan Timur ini dihapuskan. Jerman merupakan negara yang bersatu dan berdaulat. Keutuhan dan penyatuan inilah yang terus harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peristiwa kontemporer dunia yaitu perpecahan USSR atau disintegrasi Uni Soviet. Lahirnya USSR. Di sini saya akan ceritakan dulu awal mula lahirnya USSR, yaitu munculnya USSR berawal dari revolusi Rusia pada tahun 1917. Nah, wilayah Rusia saat itu dipimpin oleh Nicholas II hingga Maret 1917. Rakyat saat itu meragukan pemerintahannya karena Rusia telah kalah perang di Perang Dunia I dan dianggap otoriter. Setelah Nicholas II turun, ada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Meskipun begitu, pemerintahan ini dinilai lambat mewujudkan cita-cita Rusia, hingga akhirnya pada tahun 1972 sampai 1921 terjadi perang sipil.
Keberhasilan Vladimir Lenin bersama dengan Partai Bolshevik dalam memimpin revolusi, selain berhasil menggulingkan pemerintahan Kerensky, juga berhasil memimpin rakyat dalam perang tersebut. Partai Bolshevik sendiri merupakan partai sosial demokratis bagi para pekerja dan buruh dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Dengan naiknya Lenin sebagai pemimpin, ideologi partai yang merupakan partai komunis pun semakin menyebar. Pada tahun 1922, terjadi perjanjian antara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transcaucasia, sekarang Georgia, Armenia, dan Azerbaijan, dan terbentuklah USSR. Setelah Lenin, kepemimpinan pemerintah Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet. Selanjutnya, perpecahan USSR. Selama tahun 1960 sampai 1970-an, Partai Komunis yang saat itu memegang kekuasaan tertinggi di USSR terus mengumpulkan kekayaan dan kekuatan. Partai terus memajukan industrialisasi, meski di balik semua itu ada rakyat yang kelaparan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilihat oleh para anak muda dan mereka memberontak. Pemberontakan itu dengan cara penolakan terhadap ideologi komunis. Selain perlawanan dari dalam, Uni Soviet juga mengalami serangan dari luar, terutama segi ekonomi. Pada tahun 1980, Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, ini mengisolasi ekonomi USSR dan mengontrol harga minyak ke harga terendah. Sementara USSR saat itu adalah salah satu penghasil minyak dan gas dunia. Akibat hal-hal ini, USSR kehilangan kekuatannya di Eropa Timur. Dan pada 1980-1990-an ini pemimpin USSR Mikhail Gorbachev menerapkan pemikirannya tentang pembaruan USSR. Pemikirannya itu dilatar belakangi oleh kondisi USSR yang tidak berkembang dan kemerosotan ekonomi. Beberapa pemikirannya yaitu yang pertama adalah demokratisasi. Demokratisasi di sini yaitu kebebasan berekspresi menyebabkan munculnya kekuatan oposisi di parlemen USSR. Akibatnya banyak pertentangan dan persaingan di parlemen dan partai. Yang kedua, glasnost yaitu keterbukaan. Glasnost ini diberikan pada masyarakat untuk mendiskusikan pemikiran dan ide nasionalisme. Lalu ada perestroika atau rekonstruksi ekonomi. Dari perestroika, langkah besar dalam ekonomi untuk merekonstruksi dan merekonstruksi ekonomi negara. Zakonos yaitu proses peradilan atau penegakan hukum secara adil, bebas, dan terbuka. Nah, pemikiran-pemikiran tersebut ini yang mendapat pertentangan karena dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunis. Salah satu penentangnya adalah kelompok konservatif di Moskow. Kelompok konservatif yang dipimpin oleh Gennady Yanafey adalah kelompok yang menentang reformasi dan ingin mempertahankan komunisme. Kudeta tersebut digagalkan oleh Boris Yeltsin, pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme. Lalu, meskipun Gorbachev selamat dari konflik dan nama Yeltsin semakin dikenal dalam politik USSR, ternyata kondisi politik USSR ini semakin tidak stabil. Banyak negara bagian USSR yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Hal ini berakibat pada perpecahan USSR pada 8 Desember 1991. Selain itu, Gorbachev pun akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden USSR pada 25 Desember 1991. Di masa akhirnya yang masih bertahan dalam USSR adalah negara yang mengawali pembuatan USSR yaitu Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transcaucasia. Perpecahan USSR ini sebagai negara komunis adidaya pun melemahkan kekuatan komunis secara internasional.
Hal itu sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin antara USSR dan Amerika Serikat. Meski USSR telah tidak ada, menurut Grant Berenton dalam karyanya Anatomy of Revolution, keberadaan USSR adalah contoh keberhasilan ideologi Marxist-Leninis yang diwujudkan menjadi negara. Ternyata selain memiliki wilayah yang sangat luas, USSR saat itu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi dunia. Ya, meski sudah terjadi lebih dari 20 tahun, perpecahan USSR ini tetap bisa kita jadikan pelajaran tentang kehidupan bernegara. Perpecahan Uni Soviet dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu karena adanya sifat totaliter. Sifat totaliter yang dimiliki atau dijalankan oleh pemerintahan Uni Soviet ini menyebabkan rakyat hidup menderita di bawah tekanan pemerintah dan penguasa. Sifat ekonomi sosialis yang dikelola secara sentralistik menyebabkan perekonomian Uni Soviet sulit berkembang. Kemudian pembubaran Pakta Warsawa yaitu pada April 1991 ini mengakibatkan Uni Soviet tidak mempunyai kekuatan lagi. Kondisi ini mendorong negara-negara bagian untuk memisahkan diri. Selanjutnya munculnya nasionalisme. Ya, jadi Uni Soviet itu merupakan negara besar dengan banyak sekali negara-negara bagian di dalamnya. Nah, tiap-tiap negara ini memiliki etnik dan budaya yang berbeda-beda sehingga muncul rasa nasionalisme yang menyebabkan mereka ingin melepaskan diri dari pemerintahan pusat yaitu Uni Soviet. Berkembangnya teknologi. Berkembangnya teknologi seperti televisi dan radio menyebabkan rakyat Uni Soviet ini merasa sangat tertinggal dengan negara-negara lain. Rakyat Uni Soviet itu menginginkan kebebasan memperoleh informasi seperti negara-negara lain. Yang terakhir, munculnya pemimpin seperti Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin yang membawa pembaruan terhadap perkembangan Uni Soviet. Oke, buat teman-teman sekalian, jadi karena ini tuh materinya banyak sekali, jadi untuk materi disintegrasi Yugoslavia, Cekoslowakia sampai politik apartheid itu akan ada di video part 2 dari materi ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, lalu like jangan lupa, dan share ke teman-teman kalian jika materi ini bermanfaat. Semoga materi ini juga tetap bermanfaat dan bisa memberikan ilmu buat kalian. Terima kasih.